Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, sudah baik. Nah, kalau hari ini ya pertemuan kita mata pelajaran PPKN. Mata pelajaran PPKN ini ya Pak Guru sebelum memulainya, Pak Guru absen dulu. Ya. Sekretaris mana? Sekretaris. Berapa orang yang hadir atau yang tidak hadir sekretaris? Yang hadir? Yang hadir berapa? 19. Yang tidak hadir? 1 orang. Oke, 1 orang. Siapa yang tidak hadir? Oke, itu lihat anak saya. Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebagai umat beragama, alangkah baiknya ya supaya pembelajaran kita mendapatkan manfaat dan berkah. Kita ya selalu umat beragama mulainya dengan berdoa. Coba ketua kelas. Tidak hadir. Oke, mana Rahmat? Oke, silakan pimpin doa Rahmat. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebelum memulai pembelajaran ya, Pak Guru mau coba lihat dulu pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat di bab 2? Materi apa yang kita pelajari di bab 2? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu kira-kira ada yang masih ingat? Pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada berapa alinea? 4 alinea, ya. 4 alinea. Nah, selain 4 alinea, ya, apa saja ya materi yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar itu? Ada yang masih ingat? Ini apa saja? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mempelajari apa? Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, pembelajaran hari ini Pak Guru coba mau 1 orang. Ini ada pilihan. Mau minta 1 orang untuk maju di depan. Nah, maju di depan. Mati. Silakan. Ya, tinggal silakan maju di depan. Memilih salah satu minuman. Silakan maju di depan Fahri. Mana yang akan dipilih oleh Fahri? Oke, silakan dulu. Fahri memilih minuman. 1 orang lagi. Aqua. 1 orang lagi. Perempuan. Oke, perempuan. Nah, yang di depan saja. Silakan pilih. Oke, makan, duduk. Nah, dalam memilih minuman ini, ya, apakah kalian ya yang sudah memilih minuman itu maju di depan, apakah punya kekuasaan sendiri untuk memilih atau ada pengaruh orang lain? Ya, ada kekuasaan sendiri tidak? Ya? Atau dipilih atau disuruh pilih oleh orang lain? Ada kekuasaan
memilih aqua? Ya, atau yang ini perempuan? Kenapa memilih minuman cold drink dibandingkan ale-ale? Ya, karena menurut kalian itu adalah yang terbaik buat apa? Buat kalian, ya, buat Fahri, ya, dan juga buat Ulian, ya. Nah, setelah memilih ini, nah, begitu juga dengan sebuah negara, ya. Negara Indonesia itu punya kekuasaan untuk menentukan kekuasaannya sendiri, kedaulatan, nah, negara sendiri. Nah, oleh karena itu pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, kedaulatan negara Republik Indonesia. Lihat bab 3. Manfaat mempelajari kedaulatan negara Republik Indonesia. Manfaatnya apa? Untuk memiliki rasa solidaritas dan integritas terhadap apa? Bangsa dan negara Indonesia. Itu sebagai manfaat mempelajari kedaulatan negara Republik Indonesia. Setelah kita mempelajari manfaat, ya, ini Pak Guru akan tampilkan tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran. Pelajaran, ya, mempelajari kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, ini setelah mengikuti proses pembelajaran, nah, diharapkan peserta didik, ya, dapat menunjukkan sikap beriman dan bertakwa dalam pembelajaran bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin dalam pembelajaran bentuk dan kedaulatan negara sesuai undang-undang. Kemudian ini menunjukkan sikap gotong royong dalam pembelajaran. Nah, ini bentuk dan kedaulatan negara. Kemudian ini tujuan pembelajaran. Kalau di atas ini sikapnya adalah ini sikap spiritual dan sosial. Kemudian untuk yang ketiga, yang menunjukkan sikap gotong royong ini sebagai sikap sosial. Keempat, nah, tujuan pembelajarannya itu pembelajaran pengetahuan, mendeskripsikan hakikat dan teori kedaulatan dengan mandiri. Dan yang keempat itu akan menyajikan laporan tentang hasil telaah kedaulatan negara Republik Indonesia. Ini tujuan pembelajaran kita, ya, materi kedaulatan negara Republik Indonesia. Dasar, ya, pembelajaran pada hari ini, ya, tentang materi kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang pertama, ini kompetensi dasar yang pertama, itu kompetensi dasar sikap, ya. Ini yang pertama ini kompetensi dasar sikap. Yang kedua kompetensi dasar sikap, ya. Ini kalau di atas sikap spiritual. Yang 1.3 sikap spiritual. Yang kedua sikap sosial, ya. Kemudian yang ketiga ini pengetahuan, ya, kompetensi dasar pengetahuan, memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang keempat, ya, memaparkan tentang bentuk dan kedaulatan sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Ini kompetensi dasarnya. Dan ini indikator pencapaian kompetensi, ya. Setelah mempelajari materi ini yang, ya, diharapkan kamu dapat, kompetensi kamu itu bisa mencapai ini, ya, menunjukkan sikap beriman dan bertakwa, ini sikap sosial, sikap spiritual, kemudian menunjukkan sikap jujur dan dalam
kelompok 4 Pak Matul Al-Nurdin, Gibran, Ismayanto. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sesuai kelompok? Oke. Nah, sekarang kan sudah duduk sesuai kelompok. Untuk kegiatan berikutnya, ya kegiatan itu kan baru sudah bagi kelompok. Nah, untuk pembagian kelompok, nah kita akan melaksanakan pembelajaran dengan metodenya adalah metode diskusi. Pembelajaran kita itu problem basic learning, ya metode diskusi dengan problem basic learning. Di metode diskusi ini Pak Guru akan menilai ya sikap kalian, nah kemudian menilai keterampilan. Keterampilan itu mulai dari bertanya, ya menanggapi, ya dan kemampuan mengajukan pertanyaan, menanggapi, juga bisa mempresentasikan ya, hasil dari diskusi kelompok. Oke. Ini gambar yang ada di depan. Ini gambar apa? Gambar yang di depan ini kan? Gambar apa? Tata cara pemungutan suara. Pernah lihat? Pernah lihat? Pernah datang ke TPS? Coba katakan pernah datang ke TPS. Atau yang sudah 17 tahun? Mana sudah 17 tahun? Belum ada? Nah, yang sudah 17 tahun mungkin bisa datang ke TPS ini. Ya, ini adalah tata cara pemungutan suara. Nah, dia punya letak. Kemudian ada gambar yang kedua. Ini tentang apa ini? Ya, tentang pemilihan. Ya, pemilihan umum. Ini tata cara pemilihan umum. Nah, dari pemilihan ini, dari dua gambar ini, nah sekarang ya kalian coba ya buat pertanyaan. Nah, buat pertanyaan. Silakan buat pertanyaan ya di buku masing-masing. Gambar yang di atas minimal 2 pertanyaan. Silakan dan sekarang. Untuk menjawab setiap pertanyaan yang sudah kamu tulis ini, Pak Guru akan tampilkan ya bahan ajar atau materi tentang ya nih materi tentang bentuk dan kedaulatan atau kedaulatan negara Republik Indonesia. Materi coba perhatikan di depan. Nah. Ini materi tentang kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran yang Pak tampilkan ini tujuan pembelajaran pengetahuan. Mendeskripsikan hakikat dan teori kedaulatan secara mandiri. Nah, yang kedua, menyajikan laporan hasil tentang kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini hakikat dan teori kedaulatan. Pengertian dari kedaulatan. Nah, ini seperti depan. Kata kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, ya, yang artinya kekuasaan tertinggi. Arti yang paling tinggi kekuasaannya. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang ya, dan melaksanakan dengan semua cara yang tersedia atau yang ada. Nah, oleh karena itu kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwasanya rakyat adalah pemegang kekuasaan yang paling tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, ini ada teori kedaulatan rakyat. Berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu bisa dikenal dengan prinsip demokrasi. Itu yang diadopsi oleh negara kita. Nah, pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan atau dilakukan oleh rakyat sendiri. Nah, ini yang disebut dengan demokrasi. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat.
hakikat dalam teori kedaulatan. Ini gambar salah satu ya filsuf. Ya, Dianboni mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Lanjut. Nah, ini gambar bendera negara Indonesia. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan. Ini disebut dengan kedaulatan ke dalam. Nah, lanjut. Ini kedaulatan ke dalam ini ada tiga muatannya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar ini memajukan kesejahteraan umum dan menjelaskan kehidupan bangsa. Itu termaktub di pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi itu kedaulatan ke dalam, ini kedaulatan keluar. Ini dia negara tentara. Selain itu, negara juga mempertahankan kemerdekaannya itu terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan itu disebut dengan kedaulatan keluar, menjaga keamanan negara itu dari serangan luar, ya. Yang mempertahankan itu, ya, kedaulatan negara itu ada nih gambarnya. Tentara negara, ya, tentara nasional Indonesia itu tugasnya apa? Menjaga kedaulatan negara. Nah, makanya mereka itu tentara ditempatkan di perbatasan-perbatasan, ya, berpatroli, ya. Jangan sampai ada negara atau biasanya penyusup atau bisa mengganggu ya kedaulatan negara Republik Indonesia. Apalagi kita punya kan wilayah, ya, kedaulatan itu termasuk wilayah negara kita. Salah satu contoh apa yang masuk ke wilayah negara itu para pencuri ikan. Ya, biasanya kan itu yang ditangkap karena itu melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia. Tidak boleh negara lain itu mencari atau menangkap ikan di wilayah negara Indonesia. Oke, lanjut. Itu termasuk kedaulatan keluar, ya, mempertahankan serangan-serangan dari musuh. Nah, ini ada 4 sifat kedaulatan. 4 sifat kedaulatan. Yang pertama itu kedaulatan itu bersifat asli. Artinya apa? Kekuasaan tidak berasal dari ya, kekuasaan lain yang lebih tinggi. Itu satu kekuasaan, ya. Nah, kekuasaan negara itu satu, misalnya kekuasaan negara. Tidak ada yang lain di dalam negara itu. Yang kedua, sifatnya apa? Permanen. Kekuasaan itu tetap ada meskipun berganti apa? Ya, tetap ada meskipun dia punya pemerintahan itu berganti. Contoh, daripada Susilo Bambang Yudhoyono berganti kepada Presiden Jokowi, nanti 2024 lagi berganti. Tetap negara kita, ya, tetap ada. Ya, pemerintahannya itu berganti, tetap sifat kedaulatan kita tidak berganti. Itu maksudnya dari permanen. Kemudian tunggal. Kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara, tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Dan yang keempat itu terbatas, ya. Tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain atau negara lain bisa membatasi, ya, negara kita. Ya, itu sifat dari kedaulatan. Nah, kemudian tadi ada sifat kedaulatan juga ada disebut dengan teori-teori kedaulatan. Yang pertama itu teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua teori kedaulatan raja. Ketiga teori kedaulatan negara. Keempat teori kedaulatan hukum. Dan yang kelima teori kedaulatan rakyat. Nah, ini teori kedaulatan Tuhan. Ini gambar apa ini? Patung. Ya, patung. Bukan patung ini. Ya. Nah, ya, patung dewa. Ya. Bisa kata patung juga sebagai dewa dari, ya, bisa disebut dengan, ya, kalau dewa itu berarti biasanya di negara-negara, ya, yang Hindu. Nah, ini patung ini dianggap sebagai penyembahan dari Tuhan. Penyembahan dari Tuhan ini beranggapan bahwasanya ini teori kedaulatan raja ini beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Ya, biasanya kalau ini bisa dikatakan bahwasanya teori kedaulatan itu bahwasanya mempunyai kekuasaan itu orang memerintah negara
tentang dasar pertama teori ini adalah Niccolo Machiavelli. Nah, ini bahasanya beranggapan bahwasanya karena mereka itu sebagai penjelma Tuhan, raja itu anggapan dari Tuhan, ya, makanya mereka menganggap bahwasanya kedaulatan itu berada di tangan raja. Dianggap raja itu sebagai penjelmaan Tuhan yang ada di dunia. Lanjut. Nah, ini teori kedaulatan negara. Kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Nah, negara yang menciptakan hukum. Kemudian ada ini teori kedaulatan hukum. Ini gambar apa? Timbangan, ya, keadilan. Berdasarkan teori kedaulatan hukum, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, teori kedaulatan rakyat. Bahwasanya kekuasaan itu ya berasal dari rakyat sebagai kekuasaan pemegang kekuasaan tertinggi. Ya, itu rakyat. Ya, caranya apa? Mereka memilih ya pemimpin, ya, memberikan sebagian haknya itu kepada pemimpin. Misalnya contoh, kita memilih presiden dan wakil presiden, ya, memilih anggota legislatif. Kita memberikan hak kuasa kita kepada mereka untuk menyampaikan aspirasi kita, dan mereka yang akan ya yang diberikan kekuasaan untuk mengatur ya dan menciptakan apa? Pemerintahan sebagai penguasa untuk kepentingan bersama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ikan lembar ya kerja ya LKPD ini kelompok satu. Silakan. Di lembar kerja itu ada petunjuk pelajar ya. Kemudian di lembarannya itu ya ada nama-nama kelompok, ditulis nama kelompok, nah petunjuk pelajar. Kemudian di lembar terakhir ada soal di situ yang akan kalian kerjakan. Ada soal. Lihat soal yang di bagian terakhir ya di materi. Oke, yang ada gambar. Kemudian ada soal ya. Ada. Silakan ya. Kalian berdiskusi untuk mencari jawaban ya dari ya soal yang ada di LKPD yang sudah Pak Guru bagikan. Jawaban tulis di lembar jawaban. Ada yang kertas bergaris. Ya. Di kertas bergaris ya. Tulis nama kelompok, kemudian cari jawabannya melalui media ya. Cari jawaban di internet ya, melalui media HP ya. Kemudian bisa juga mencari di bahan yang lain, bisa juga lihat ada juga di buku ya. Cari juga jawabannya kalau memang ada di buku, kemudian juga yang ada di HP, bisa men-search di HP melalui internet. Tulis dulu nama kelompok dan semua harus aktif. Ingat, Pak Guru nilai ya keaktifan setiap anggota kelompok. Ini nama kelompok. Satu nama kelompoknya kelompok apa? Terus kelompok kemudian cari jawaban itu. Kelompok Rajawali. Bisa ini kelompok tiga? Boleh? Ada data? Kelompok 4. Ya, terus. Ya. Soalnya ini cuma
Apa hubungannya itu? Apa fakta? Apa ini fakta? Bukan fakta. Apa itu? Bukan apa itu? Siapa tentang apa ini? Baru hubungannya apa? Maka berhubungan. Nah, yang lain bisa cari kenapa kita harus belajar berdoa. Waktu hanya sampai pada ya pukul 11, 20 menit lagi.
15 menit lagi. Bisa mati? Sudah berapa? Selainnya kedaulatan itu kan negara kita itu kan menganut prinsip kedaulatan rakyat atau yang dikenal dengan demokrasi, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, kita memilih kita punya wakil rakyat ya yang akan duduk di pemerintahan, baik itu pemilihannya ya presiden, ya, wakil presiden, gubernur, ya, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, kemudian kepala desa. Ya, itu kan orang yang kita pilih, ya. Kita berikan hak kita, kedaulatan kita kepada mereka. Memberikan hak kita untuk memilih mereka supaya apa? Ya, duduk di pemerintahan. Jadi mereka ini akan melaksanakan, menjalankan pemerintahan yang dikenal dengan pemerintahan eksekutif. Ya, pemerintahan eksekutif itu seperti presiden, gubernur, ya, kemudian ada bupati, ada presiden, wakil presiden, ada gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Itu kan orang yang kita pilih. Disebut dengan pemerintahan eksekutif. Kemudian ada pemerintahan legislatif. Ya, itu anggota dewan, ya, yang dipilih. Kemudian ada partai-partai mereka, ya, melalui partai mereka itu kita pilih sebagai anggota dewan. Itu pemerintahannya apa? Pemerintahan legislatif yang mereka mempunyai 3 fungsi, ya, mengawasi pemerintahan eksekutif, fungsi pengawasan, ada fungsi anggaran, dan fungsi legislasi, membuat aturan. Anggota dewan, ya, baik dari pusat sampai ke daerah, itu mereka membuat, ya, peraturan bersama-sama dengan pemerintah yang eksekutif. Kemudian ada pemerintahan yudikatif, ya, Mahkamah Konstitusi, Komisi Judisial, disebut Mahkamah Agung. Itu mereka yudikatif. Jadi kalau demokrasi itu menganut sistem pemerintahan itu terbagi 3 kekuasaan. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintahan itu secara luas, tapi kalau secara singkat orang menjalankan roda pemerintahan yang membuat kebijakan-kebijakan, ya, menjalankan pemerintahan itu adalah pemerintahan yang eksekutif, ya, yang menjalankan, yang membuat, ya, kita punya negara ini menjadi sebuah negara yang akan maju itu tergantung di pemerintahan yang kita pilih, ya. Itu kita menganut sistem negara demokrasi. Betul kedaulatan. Saya didukung, itu kan sebenarnya tidak. Jadi kedaulatan negara, ini kedaulatan hukum. Ini kedua menganut sistem kedaulatan rakyat. Ini apa? Ya, teori kedaulatan rakyat. Kita sudah memang sudah. Kalau bukan sudah, yang kedua sudah. Oke, semuanya setiap kelompok pasti akan memaparkan hasil diskusinya. Ya. Sudah kamu punya? Coba yang saya itu apa?
Nah, lihat ya, di kata demokrasi itu kan kita melaksanakan pemilihan, ya. Kata demokrasi, ya, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Mulai demokrasi dengan cara apa? Kita memilih itu wakil rakyat kita, atau memilih presiden melalui pemilihan umum. Yang biasa pemilihan umum yang jargonnya ada, langsung, umum, bebas, rahasia, ya. Bebas itu tanpa paksaan orang lain, ya. Kita bebas memilih, ya, tanpa paksaan. Misalnya paksaan harus pakai ini, ada iming-iming, ya. Bebas itu kita bebas memilih. Rahasia, kita tidak menyampaikan kalau kita memilih sini. Itu kan rahasia, itu kan biasa ada memilih suara. Tidak ada yang bisa melihat kita memilih. Nah, poin umum, semua warga negara yang sudah berhak memilih. Ya. Kemudian, nah, selain umum, bebas, rahasia, apa lagi? Langsung, umum, bebas, kemudian rahasia, tanpa ada paksaan. Kalau memang orang yang memilih sesuai hati nuraninya, biar ada iming-iming pakai uang, ya. Diberikan apa? Diiming-imingi jabatan. Oh, nanti kalau pilih saya, kalau saya akan kasih uang, ya, atau ada yang sebelum pilih saya dikasih uang, pilih saya, yang jabat, ya. Ada, pasti nantinya kamu akan temukan cara-cara itu. Nah, tapi kalau sesuai dengan hati nurani kita memilih, ya, kita lihat dari yang punya calon, ya, makanya ada namanya kampanye. Itu akan ada kampanye, ya. Orang berkampanye itu kan akan memberikan visi-misi. Kemarin kan di pemilihan gitu OSIS, ya. Kalau saya akan terpilih, saya akan melaksanakan visi saya. Ini visi saya seperti ini, membangun, ya. Misalnya contoh membangun jembatan, ada. Tidak ada lagi rakyat miskin. Sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 1. Kelompok 2. Sudah. Kelompok 4. Kedaulatan rakyat tidak? Ya, tidak kan? Kalau kedaulatan rakyat itu berarti rakyat itu biasanya kan tidak dipilih berdasarkan garis keturunan. Misalnya Raja Arab dari orang tuanya, ya, siapa? Dari King Salman, Raja Salman. Kemudian diturunkan kepada siapa? Anaknya, atau yang baru-baru ini pemerintahan Inggris, ya. Pemerintahan Inggris itu kan mereka pada situ pemerintahan itu semi parlementer. Raja pemerintahan itu mereka itu raja, tapi semi pemerintahan mereka, ya, perdana menteri. Monarki konstitusional, ya. Misalnya Ratu Elizabeth meninggal dunia, digantikan oleh siapa? Oleh anak Raja Charles. Apakah di Indonesia seperti itu? Tidak. Kita lagi memilih kedaulatan apa? Rakyat. Kemudian ada teori kedaulatan, ya. Kedaulatan apa? Ya, Tuhan. Itu kan umumnya teori kedaulatan Tuhan itu biasa dipakai pada zaman dulu, masa Romawi. Nah, bahasanya menganggap mereka punya kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Tapi di negara kita kan menganggap teori kedaulatan rakyat, bukan raja. Ya. Juga bisa juga teori kedaulatan negara. Kita menganggap sistem, ya, pemerintahan kita kan negara hukum. Segala sesuatu itu kan didasarkan atas hukum. Orang yang kita pilih, pemerintahan yang kita pilih, menjalankan segala sesuatunya itu harus sesuai dengan hukum. Pemerintahan mereka itu semua diatur, ya. Kita sudah ada hukum yang mengatur. Karena di negara kita menganut negara hukum itu kan ada di pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian ada di pasal 27. Nah, sampai sini
kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Silakan tunjuk siapa yang akan menyajikan materi. Ingat, di penyajian materi ini Pak Guru akan menilai ya keterampilan kalian, mulai dari keterampilan menanya, ya, bisa menjawab atau bisa juga kalian menanggapi. Itu yang akan Pak Guru nilai. Ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, seorang nenek yang sedang melakukan pemilihan umum. Dan yang kedua, seorang petinggi yang sedang menyuap masyarakat untuk memilih dirinya. Yang kedua, pemilihan bebas yang tidak dipaksa, pemilihan langsung, umum, bebas dan rahasia. Yang ketiga, sebagai negara yang dengan beragam budaya juga pemerintah. Pemerintah mendapat mandatnya dari rakyat oleh rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Mutiara Bajuma. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menunjukkan hasil diskusi. Setelah melihat gambar pertama di atas, dapat disimpulkan bahwa rakyat tersebut sedang melakukan memilih dirinya pada saat pemilihan hari. Kedua, sama-sama sedang melakukan pemilihan umum dengan jujur dan adil tanpa ada kemaksaan dari orang lain. Ketiga, untuk memupuk dan mempererat rasa dan solidaritas di antara warga masyarakat, khususnya dari bangsa Indonesia pada umumnya. Keempat, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai negara Indonesia yang berdaulat. Maka kedaulatan dan kekuasaan sepenuhnya di tangan rakyat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kita lanjutkan dengan kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 untuk siapa yang akan memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami. Gambar nomor 1 adalah pemilihan
ya. Artinya hubungan dua-duanya pasangan dalam pemilu kita memilih sesuai dengan aturan. Untuk memupuk dan memperdalam kuasa dan solidaritas di antara warga masyarakat khususnya dan bangsa Indonesia. Menyimak kedaulatan rakyat. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian membacakan hasil diskusi. Nah, selanjutnya masing-masing kelompok ya menarik kesimpulan ya, membacakan kesimpulan dari hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Nah, kesimpulan dari hasil diskusi. Silakan dibacakan apa? Kesimpulan dari diskusi kelompok kalian. Pelajar kelompok 1. Saya membacakan kesimpulan bahwasanya negara Indonesia yang memiliki kedaulatan rakyat. Negara Indonesia menganut Kedaulatan rakyat. kedaulatan rakyat. Kelompok 2. Kesimpulan dari kelompok 2 apa? Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 2. Jangan perhatikan kelompok lain. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang menentukan hukum dalam suatu negara yang memiliki 4 sifat pokok yaitu asli permanen, legal dan tidak terbatas. Gaya pemerintah seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat. Berdasarkan teori kedaulatan rakyat, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagai hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Oke. Ya, terima kasih. Lanjut kelompok 3. Saya kelompok 3 berdasarkan kesimpulan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang memiliki 4 sifat pokok, yaitu asli, permanen, legal dan tidak terbatas. Dilihat dari kekuatan berlakunya kedaulatan menjadi kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Sekian, terima kasih. Oke. Lanjut kelompok 4. Silakan bertanya kelompok siapa? Kesimpulan kedaulatan adalah suatu hak dan situasi untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan masyarakat atau atas dari individu terhadap dimaksud dalam dua teori yaitu berdasarkan pendirian dari kehidupan dan masyarakat. Sekian. Oke. Nah, dari beberapa kesimpulan ya. Kesimpulan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Bahwasanya kedaulatan itu kan artinya apa? Pengertian dari kedaulatan kekuasaan tertinggi ya yang menentukan sendiri ya. Kekuasaan tertinggi untuk menentukan sendiri apa? Kekuasaannya dipilih melalui pemilihan rakyat. Dari rakyat. Kalau negara kita ya kekuasaannya adalah kekuasaan yang menganut sistem atau demokrasi atau dikenal dengan kedaulatan rakyat. Oke. Kemudian kedaulatan rakyat itu memiliki atau kedaulatan itu memiliki 4 sifat. Ya, sifat yang pertama apa? Asli. Ya. Kemudian sifat yang kedua apa? Permanen. Ketiga apa? Dan yang keempat tidak terbatas. Kemudian kedaulatan itu juga terbagi 2. Ada kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kalau kedaulatan ke dalam itu kita sebagai negara itu bebas menentukan sendiri, kita punya pilihan. Ya, tidak ada campur tangan dari orang lain. Ya, itu kedaulatan ke dalam. Bebas menentukan, kita punya sistem pemerintahan. Ya, tidak ada yang campur tangan. Kemudian ada kedaulatan keluar itu yaitu kita punya negara itu bebas menentukan ya, bisa berteman dengan siapa saja ya, atau kita bebas menentukan bekerja sama dengan negara apa saja. Misalnya ada negara, misalnya kita bekerja sama dengan negara Arab Saudi, dikenal dengan itu
ya, bekerja sama dalam bentuk bilateral satu negara dengan negara yang lain, dalam bentuk cuma satu negara dengan negara yang lain. Kalau kerjasama yang multilateral misalnya ASEAN, ya, PBB, kita bebas menentukan ya kita mau bergabung pada siapa, berorganisasi dengan siapa, kita punya negara, itu kedaulatan keluar. Nah, tidak ada hambatan kita bekerjasama dengan orang lain, itu tidak ada campur tangan dari negara lain. Kemudian kita kedaulatan keluar juga, itu kita harus apa? Kita mempertahankan kedaulatan kita dari negara lain. Nah, kemudian ada teori-teori kedaulatan, Tuhan, raja, ya, negara, kedaulatan rakyat, ya. Kemudian kedaulatan apa lagi? Ya, hukum, ya. Tapi negara kita menganut sistem apa? Kedaulatan rakyat. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Hah? Sudah bisa dimengerti? Nah, untuk itu ya sebelum kita masuk ke proses, kita akan merefleksikan hasil ya pembelajaran kita hari ini mengenai sistem sadar diskusi. Apakah bagus kalau kita pembelajaran kita dalam bentuk ini diskusi? Ya, ada peningkatan tidak? Nah, ada keaktifan ya? Aktif tidak kalian? Bagaimana pembelajarannya hari ini? Ya? Ya? Sesuai? Nah, bagus atau tidak? Bagus. Menyampaikan pembelajarannya cepat atau tidak? Cepat? Tidak juga. Ya, nanti insya Allah kita akan melaksanakan pembelajaran lagi berikutnya. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran ini, ya, tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Sudah bisa mengerti? Nah, oleh karena itu ya sebelum kita menutup pembelajaran, Pak Guru akan melakukan yang namanya post test, evaluasi. Ya, sebelum Pak Guru melakukan evaluasi, Pak Guru kumpul dulu hasil diskusi kalian, hasil kelompok. Kumpul dulu hasil kelompok. Pak Guru kirimkannya PA. Oke, sebelum proses silakan duduk sesuai atau atur kursi, atau dulu kursinya, atur kembali. Duduk, ya.
Saya kira semua istirahat. Tanyakan sendiri-sendiri. Ada yang sudah? Ganti tema. Ganti tema. Jangan kerjasama. Jangan ada yang kerjasama. Silakan kirim. Kalau sudah selesai, silakan kirim. Nilainya akan muncul sama Pak Guru. Angkat tangannya sudah. Angkat orang. Kenapa nilai benar sama mana? 80. Oke, sudah. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan mempelajari materi mengenai prinsip-prinsip kedaulatan negara. Oke. Nah, prinsip kedaulatan negara kita akan untuk minggu depan tetap pembelajarannya masih sama ya. Kita menggunakan metode diskusi dengan metode pembelajaran PGL. Sebelum ya menutup pembelajaran hari ini, mari kita menutupnya dengan doa. Untuk itu ya kembali Rahmat ya untuk memimpin doa kita pada siang hari ini menutup pembelajaran. Oke semuanya, silakan Rahmat. Doa setelah pembelajaran. Mudah-mudahan sebesar. Teman-teman, kita membacakan surat Al-Fatihah wajib guys. Nah setelah kita melakukan doa dengan binahinya doa tadi, maka pertemuan hari ini kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.